Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran tema 4, subtema 3, pembelajaran 1 sampai 3 pada mata pelajaran PPKN. Nah, apa kalian tahu permainan apa yang berada di gambar tersebut? Betul sekali, permainan dalam gambar tersebut adalah permainan mengoper bola dari depan ke belakang. Permainan mengoper bola termasuk permainan beregu. Permainan beregu membutuhkan kerjasama yang baik. Tanpa kerjasama, permainan beregu tidak mungkin dapat dimenangkan. Apa kalian tahu apa itu kerjasama? Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dalam bermain menunjukkan adanya kerukunan. Kerjasama merupakan wujud dari persatuan. Adapun sikap yang dimiliki agar terwujudnya persatuan saat bermain yaitu 1. Saling pengertian, 2. Menjaga kekompakan saat bermain dengan teman, yang ketiga tidak mau menang sendiri, 4. Tidak bertindak sesuka hati, 5. Bersikap sportif dan jujur saat bermain, yang keenam mau menerima kekalahan dengan berlapang dada. Assalamualaikum anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 4 subtema 3 tentang hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Anak-anak tentu pernah bukan ke tempat bermain? Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut. Di situ ada gambar taman bermain yang bersih dan indah. Taman bermain yang bersih dan indah, tidak ada sampah berserakan, bunga-bunga tertata rapi, dan udara terasa sejuk karena banyak pohon yang rindang. Kita harus ikut menjaga kebersihan tempat ini. Setelah selesai bermain, kita harus merapikan lagi seperti semula. Taman bermain merupakan tempat umum. Jadi, kebersihan tempat umum merupakan tanggung jawab kita bersama. Kebersihan adalah pangkal dari kesehatan. Jika kita ingin hidup sehat, maka kita harus menciptakan lingkungan yang bersih pula. Selanjutnya, kita akan membahas tempat yang bersih, aman untuk bermain. Tempat yang bersih membuat orang nyaman dan betah. Tempat bermain juga harus bersih supaya aman untuk kita bermain. Jika ada sampah dan kotoran lain harus segera dibuang di tempatnya. Kemudian, jika ada genangan air juga harus segera ditimbun. Mengapa? Agar tidak menjadi sarang nyamuk yang berbahaya. Karena jika kita sudah terkena gigitan nyamuk yang berbahaya, akan menyebabkan penyakit malaria dan demam berdarah. Bermain juga harus memperhatikan keselamatan ya anak-anak. Jika ada pecahan kaca dan kerikil yang berserakan, harus segera dibersihkan. Jika mengenai kaki akan menyebabkan cedera. Oleh karena itu, kebersihan sangat penting bagi kesehatan dan keselamatan. Tempat yang bersih membuat bermain menjadi aman dan nyaman. Selanjutnya, kita akan membahas membersihkan tempat kumuh dan becek. Anak-anak, jika kalian selesai membuat kerajinan dari tanah liat,
meja menjadi berantakan dan lantai menjadi becek, bukan? Nah, tempat tersebut harus segera dirapikan kembali dengan cara mengembalikan barang-barang ke tempat semula dan menyusunnya dengan rapi. Tempat yang kumuh dapat menimbulkan bau tak sedap. Bau tak sedap tersebut menjadi kita tidak nyaman dan menyebabkan udara menjadi tercemar. Penyakit bisa timbul dari pencemaran lingkungan. Kemudian tempat yang becek itu mengandung air dan dapat membahayakan diri sendiri serta orang lain. Jadi, jika lantai bermain kotor dan berair, harus segera dibersihkan dan dilap dengan kain pel. Selain itu, kebersihan badan juga harus dijaga. Caranya dengan mencuci tangan dan kaki setelah bermain. Dengan begitu, kuman tidak akan menempel pada tubuh. Menjaga lingkungan tidak becek dan kumuh dapat menjaga keselamatan diri kita maupun orang lain. Oleh karena itu, jagalah selalu kebersihan lingkungan supaya tidak becek dan tidak kumuh. Dan yang terakhir, kita membahas ciri-ciri tempat bermain bersih dan sehat. Pertama, tidak ada sampah berserakan. 2, udara terasa sejuk. 3, alat bermain tertata rapi. 4, banyak pepohonan yang rindang. 5, tanaman tertata dengan rapi. 6, tidak ada pecahan kaca dan kerikil. Dan yang ketujuh, tidak kumuh dan tidak becek. Matematika kali ini kita akan membahas mengenai bangun ruang. Macam-macam bangun ruang meliputi 5 segi 4, tabung, kerucut, balok, bola, kubus, maupun prisma. Coba perhatikan gambar berikut. Jika pada bangun datar kita hanya mengenal istilah panjang dan lebar, maka pada bangun ruang kita akan mengenal satu lagi yang namanya tinggi. Jadi ada 3, panjang, lebar, dan tinggi. Sedangkan untuk ruasnya memiliki lebih dari 4 ruas garis maupun 4 ruas sisi. Ayo sekarang kita hitung sisi-sisinya. Coba kalian perhatikan terlebih dahulu huruf-huruf yang sudah ada pada titik sudut. Kita harus menggabungkan 2 huruf untuk membentuk satu buah ruas garis. Pertama, kita mulai dari huruf abjad A. Jadi, ruas garis AB, kemudian BC, CD, DA. Sekarang kita naik ke titik sudut yang paling atas, yakni E. Berarti ruas garis EF, FG, GH, HE. Selanjutnya kita turunkan menjadi arahnya ke bawah, yakni ruas garis EA, FB, GC, HD. Maka jumlah seluruh ruas garis pada bangun balok berikut yakni 12 ruas garis atau 12 sisi. Anak-anak, di materi PJOK tema 4 subtema 3 kali ini kita akan belajar tentang permainan mengoper bola. Sebelum berolahraga, anak-anak harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Salah satu gerak pemanasan yaitu melenturkan tubuh. Melenturkan tubuh berguna untuk menghindari cedera saat bermain. Setelah kalian melakukan pemanasan, sekarang kita melakukan permainan melenturkan tubuh dengan cara permainan mengoper bola.
Cara melakukan permainan mengoper bola yaitu buatlah kelompok 3-5 orang. Anggota paling depan memegang bola dengan kedua tangan. Anggota kelompok berbaris, operkan bola dari pemain paling depan sampai pemain belakang, kemudian kembali lagi ke depan. Berikut adalah contoh cara melakukan permainan mengoper bola. Audio Jungle. Selanjutnya, permainan mengoper bola ke samping. Cara melakukannya, buatlah kelompok 3-5 orang. Anggota kelompok baris berbanjar. Anggota paling kanan memegang bola dengan kedua tangan. Operkan bola dengan meliukkan badan ke kanan dan ke kiri. Berikut adalah contoh cara melakukan permainan mengoper bola ke samping. SPDP kali ini kita akan membahas mengenai karya 2 dimensi. Sebelum kita membahas karya 2 dimensi, mari kita bahas jenis karya seni terlebih dahulu. Karya seni berdasarkan dimensi dibagi menjadi 2 macam. 1. Karya seni 2 dimensi. 2. Karya seni 3 dimensi. Untuk yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai karya seni 2 dimensi. Pengertiannya, karya seni 2 dimensi adalah karya seni yang memiliki 2 ukuran, yakni panjang dan lebar. Biasanya adalah karya seni yang hanya bisa dilihat dari satu arah saja, yakni dari depan. Contoh karya seni 2 dimensi, yakni gambar ataupun lukisan. Alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar sederhana: 1. Kertas, 2. Pensil, 3. Rautan, 4. Penghapus, 5. Penggaris, 6. Media pewarna. Selanjutnya, untuk media pewarna meliputi krayon, cat air, cat minyak, dan pensil warna. Berikutnya, kita akan membahas mengenai karya seni 3 dimensi. Karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki 3 ukuran, yakni panjang, lebar, dan tinggi, sehingga karya seni ini memiliki volume ataupun isi dalam hasilnya. Dan karya seni ini pun dapat dinikmati dari segala arah. Contoh dari karya seni 3 dimensi adalah patung. Patung bisa terbuat dari 1. Plastik, 2. Tembaga, 3. Batu, 4. Kayu, 5. Tanah liat, 6. Dan lain-lain. Pembuatan patung menggunakan tanah liat banyak digemari masyarakat karena sifatnya yang mudah dibentuk. Tanah liat mudah ditemukan di tepi sungai, danau, ataupun rawa-rawa. Bukan hanya dapat dibuat patung, namun tanah liat juga bisa dibuat menjadi batu bata, genting, gerabah, dan lain-lain.